Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Kembali lagi di channel SMK Arsitek. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu ya yang sering digunakan oleh para pengguna SketchUp, yaitu ilmu push pull. Di sini saya akan berbagi 7 cara penggunaan push pull yang sering digunakan para pengguna SketchUp. Oke. Yang pertama yaitu mendorong connected face. Nah, yang pertama mungkin ya bagi para pemula mungkin akan tahu ya. Untuk penggunaan push pull yang pertama yaitu push ini di sebelah move ya. Nah, ini sangat simpel penggunaan pushnya, yaitu hanya untuk mengkoneksikan antara push dan lain-lain. Nah, ini saya akan berikan contoh dari rumah tipe 36 yang berdempetan ya, seperti di perumahan. Oke ya, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama saya akan hapus dulu ya, ini bagian-bagian yang ininya, kemudian yang kecil-kecilnya saya hapus biar sekalian langsung ya. Nah, ini saya hapus, kita hapus teman-teman semuanya yang bagian kecil-kecil ini. Kita hapus semuanya satu persatu. Oke. Semoga teman-temannya semua dalam keadaan sehat ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin pernah nonton di sini ya, sudah lama nggak upload lagi karena ada kesibukan ini. Jadi saya ingin memberikan lagi ilmu saya kepada teman-teman agar ilmu saya tidak lupa ya. Nah, kita hapus semua, jadi ketika di-push akan lebih mudah teman-teman. Nah, sudahlah segini saja teman-teman. Oh, ini ada ketinggalan teman-teman. Ini kita hapus lagi. Kemudian akan kita coba untuk kita push. Nah, yang pertama yaitu connected face ya teman-teman. Jadi dia saling terkoneksi teman-teman. Nah, kita coba langsung dengan push pull ya. Nih, kita klik, nah nih dia otomatis langsung ya. Kita klik yang ini, yang dindingannya ya. Nah, dia berwarna putih ya teman-teman ya. Berarti dia langsung kita ketik saja 300 karena ini menggunakan cm 3 meter tinggi dindingnya. Kemudian ini kita coba juga teman-teman. Nah, ini agak berbeda teman-teman. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi ketika kita mendorong push pull, di sini berwarna putih dan di sini berwarna abu-abu ya. Berarti ini ada dua perbedaan teman-teman. Kalau yang putih ini dia 3D yang sangat padat ya, 3D objek padat. Sedangkan yang ini kopong, lihat. Kita lihat dari bawahnya tuh ya, dilihat kopong ya teman-teman. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di render ini tidak ada ngaruh sih, tidak ngaruh teman-teman. Yang penting dia bentuknya 3D objek. Cuman bedanya itu ya teman-teman, antara putih dan abu-abu ini. Kalau yang putih ini dia padat, intinya dia tidak ada kopong di bawahnya. Kalau yang abu-abu ini dia kopong. Mungkin itu aja teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, ilmu yang kedua yaitu melubangi benda. Melubangi benda ini kita cukup saja menggunakan ini rectangle ataupun dengan menggunakan bantuan dari tape measure tool. Kita contoh saja seperti ini ya. Saya kira-kira saja pas di tengah-tengah sini ya. Kita mau buatin jendela set kayak gini. Kemudian kita dorong menggunakan push. Nah, seperti ini. Nah, sampai muncul tulisan on face teman-teman. Nah, nih. Nah, ada tulisan on face ya. Nah, dia otomatis akan bolong teman-teman. Nah, kita coba lagi untuk yang sebelah sini yang abu-abu. Nah, kita coba kita buat benda ini ya, jendela lagi di sini. Ini kira-kira aja teman-teman ya, tidak ada acuan pakai menggunakan ukuran ataupun angka. Kemudian kita push ya sampai ketemu tulisan on face. Nah, sama aja sih teman-teman. Cuman bedanya itu ya tadi ya, ini kopong tidak 3D dan ini padat memang 3D bentuk objek 3 dimensi. Nah, kemudian kita coba untuk membuat pintunya. Nah, dari bawah sini kita ambil patokan sini. Kita ambil dari sini, kita ke arah atas. Nah, seginilah. Nah, kemudian kita push sampai ketemu on face. Nah, nih. Nah, jadi cara melubangi yang kedua yaitu melubangi benda. Nah, dia dengan bertemu dengan on face ya. Kemudian dengan yang ketiga, cara yang ketiga yaitu ini cara yang sering digunakan oleh para pengguna SketchUp ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa. Yang ketiga itu menggunakan acuan. Jadi kan ini kan yang pertama ini dia menggunakan on face. Yang kedua ini menggunakan acuan.
Jadi contohnya gini. Kita buat lagi di sini pintu ya. Kita buat sini lubang pintu. Ini yang ketiga teman-teman. Nah, kita taruh sini patokannya. Tapi ini tidak menggunakan on face teman-teman. Dia tetap menggunakan push, tapi dia patokannya dari sini. Nah, karena ini dindingnya 15 cm, nah kita ambil dari sini garis ini. Nah, garis belakang ini on edge. Ini sama aja bolong. Nah, kalau yang pertama tadi, yang kedua tadi itu ya, dia tuh on face, yang kedua nih on edge. Yaitu acuannya di sini acuannya karena temboknya di sini. Nah, kita coba lagi. Misalnya di sini nih kita pakai diode dinding misah dari pintu. Nah, sini. Kemudian kita push. Nih ya. Kalau yang pertama tadi kan di sini nih, keluar tulisan on face. Yang ketiga ini di sini nih. Nah, tulisan on edge. Nah, kita klik, nah dia hilang. Nah, kemudian cara yang ketiga teman-teman. Cara yang keempat, Cara yang keempat dia menggunakan angka atau ukuran atau nomor ya. Ukuran ya teman-teman ya lebih tepatnya. Jadi sama saja kita menggunakan push, kita dorong. Karena tebal dinding ini 15, di sini saya menggunakan cm untuk patokan ukurannya. Jadi kita ketik di sini 15. Kemudian kita enter. Nah, otomatis dia dindingnya akan bolong, teman-teman. Nah, nih ya. Kita coba lagi belakang nih ya. Kita buat pintu di sini. Dari sini ya. Nah, set. Kemudian kita push. Karena ini dindingnya 15, kita ketik 15. Enter. Nah, gitu ya, teman-teman. Cukup gampang diingat sih, teman-teman. Jadi ada 3 cara. Yang pertama yaitu on face ya. Yang kedua tadi on face ya, cara melubanginya. Kemudian yang kedua dengan acuan, yaitu jadi kita klik aja di sini, ketemu tulisan on edge ya, lihat di kursornya. Kemudian yang ketiga kita coba lagi, kita lubangin sini ya. Nah, di sini pakai ukuran, ketik 15, enter. Nah, jadi mudah teman-teman ya. Yang pertama ada yang menggunakan on face, yang kedua on edge, dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah menggunakan ukuran. Jadi ketik ukuran yang berapa tebal yang kita lubangin, kemudian ketik enter. Nah, 3 cara itu sih. Jadi terserah teman-teman mana yang paling sering digunain untuk teman-teman ya. Kemudian yang kelima, membuat face baru dengan menekan tombol kontrol. Nah, jadi sini ada beberapa contoh nih teman-teman, ada sampel ya, objek gambar, yaitu kotak persegi dan bulat. Nah, kita push ke atas ini. Nah, ya, ini juga yang buat kita push juga. Nah, yang ini membuat face baru dengan menekan tombol kontrol. Jadi ketika kita mau menggunakan push ini, kita sambil klik kontrol. Nah, otomatis dia ada face baru ya, dia beda, ada garis ya. Kalau kita tidak menggunakan kontrol, dia otomatis langsung manjang. Tapi ketika kita klik kontrol di keyboard, nah dia akan muncul lagi face baru. Nah, kita coba lagi push ke sini ya. Ya, kita klik, kita push. Nah, ini ya. Begini. Kalau kita ketik kontrol, jadi dia keluar baru tuh ya. Nah, kita klik lagi kontrol. Nah, nih ya. Kalau kita ketik kontrol pasti ada tanda plus nih ya, teman-teman, di pushnya ya. Tuh. Ini kita klik lagi, klik kontrol tuh ya. Nih, klik kontrol tuh. Jadi dia ibaratnya membuat face baru, sama seperti yang bulatan ini teman-teman. Ketika klik kontrol, dia otomatis langsung menjadi face baru. Ketika kita klik kontrol lagi, jadi face baru. Jadi sepertinya seperti gitu ya teman-teman. Kemudian yang keenam, yang sering digunakan oleh para pengguna SketchUp, yaitu pengulangan 2 kali klik. Ini sangat sederhana, ini sering banget nih digunakan oleh para pengguna SketchUp.
saya akan membuat contohnya seperti ini teman-teman ya. Ada sebuah kotak nih ya, kita copy, kita move ya, kita buat banyak lah. Nah ini ya, ada 6 kotak nih, ada 6 persegi sama sisi ya. Kita push satunya, kita push ke atas, misalkan 100 cm lah, enter. Nah kemudian ini kita tinggal klik aja 2 kali. Nah otomatis di tingginya akan sama seperti yang pertama. Kita klik lagi 2 kali, akan sama seperti yang sebelumnya. Kita klik lagi, kita klik lagi. Sorry teman-teman, kita klik lagi. Oh, ini karena dia yang kedua tadi dia ini, jadi seperti ini. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi intinya dia akan mengulangi yang pertama. Ini coba 50 cm, enter. Nah klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah jadi seperti itu teman-teman, ada repetisi 2 kali. Kalau misalnya ingin membuat kayak pagar besi sering digunain yang ini. Jadi ada pengulangan 2 kali klik untuk penggunaan push pullnya. Jadi kita nggak perlu ketik lagi, jadi kita tinggal klik cukup klik 2 kali. Nah dan yang terakhir yaitu menggunakan hidden geometry untuk mendorong permukaan lengkung. Nah, jadi kita buatkan di sini sampel ya. Mungkin yang pernah nonton video saya yang sebelumnya yang menggunakan fitur follow me ya. Sini saya telah memberikan tutorial, ada 2 versi, yang A dan B. Jadi teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton video-video saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan objek benda untuk membuat kubah. Nah, biasanya kubah ini untuk masjid teman-teman. Ya, kita buat contoh seperti ini. Kita klik sini ya. Kemudian ini kita klik juga bawah ini, kita klik di sini follow me. Nah jadi dia teman-teman ya. Kemudian kita klik di sini bagian kamera, kita cari di bagian hidden geometry, di bagian view ya, view hidden geometry. Nah di sini akan muncul teman-teman ya. Nah fungsi hidden geometry ini, jadi dia akan keluar kelihatan semua nih. Jadi kalau kita push, nah dia bagian-bagiannya akan ini. Jadi kalau mau dikasih warna bisa juga teman-teman sini. Aduh sorry teman-teman. Ya seperti ini. Jadi kalau nah ini mau di push nih ya tuh ya, bisa dia tuh. Atau dikasih warna. Nah, kita ganti warna di sini color. Nah di sini tuh bisa kan teman-teman. Nah, jadi cukup caranya di bagian view, di sini hidden geometry di checklist, nanti dia akan muncul. Kalau misalnya bagian viewnya hidden geometry dihilangin, nanti dia akan hilang lagi. Nah teman-teman, nah kalau kita mau ini tinggal di hidden geometry. Nah gini, jadi pas hidden geometry muncul baru kita bisa di push di sini, bebas. Mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi yang sering kita gunain dalam SketchUp ini, push ini, yang bagi saya sih yang ada cuma 7 ini ya. 7 ini yang sering digunain oleh para pengguna SketchUp. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin mau mengulangi, silakan diulang-ulangin video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman.